Oke, sebelum mengikuti perkuliahan, pertama silakan diaktifkan dulu kameranya. Kemudian posisi kamera juga diatur sedemikian rupa. Tujuannya adalah supaya nanti kamu tidak tampilannya tidak bergoyang-goyang, dan juga cari posisi yang cukup nyaman selama proses perkuliahan. Sekali lagi saya ingatkan, bagi yang masih off kameranya, silakan segera diaktifkan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah anatomi kelas PKO 1B. Betul, 1B atau 1A? 1A. Oke, kembali bertemu di kelas PKO 1A, yang mana pada hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Betul ya, ke-11. Saya cek dulu sebentar. Ya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Ya, sebelum kita masuk materi, seperti biasa saya cek dulu kehadirannya. Untuk itu silakan disimak daftar hadirnya dan komentar hadir nanti ketika saya panggil namanya. Oke, mulai dari yang pertama, silakan bersuara Rizka Irma. Rizka hadir, Pak. Oke. Tidak ada. Saya Pak, belum dipanggil Pak. Wanda Fikri. ada, Wanda. Wanda, M. Fikri. M. Fikri. Saya Pak. Ada? Hadir Pak. Ada. Kemudian lagi Iqbal. Hadir Pak, hadir. Iqbal hadir Pak. Lanjut lagi Budi Gunawan, Abdul Hamidi. Hadir Pak. Abdul Hamidi hadir Pak. Budi ada? Ada Pak, hadir Pak. Wanda, dia ya. Kata Dea Priana, dia mic-nya. Dea Priana, kenapa mikrofonnya? Coba diatur ya supaya terdengar suaranya. Wanda Maulana ada? Oke, cukup untuk sesi absen. Silakan sekarang diaktifkan lagi untuk screenshot supaya kamu bisa terdaftar hadir di sini untuk pelaporan absennya. Saya ke slide kedua. Baik, minggu lalu kita sudah bahas materi tentang, ada yang ingat tentang apa? Kardiovaskular. Kardiovaskular. Jantung, Ya. Pak. Kardiovaskular adalah tentang peredaran darah dan jantung. Artinya bagaimana jantung kita bisa menumpahkan darah ke seluruh tubuh. Nah, juga bagian-bagian jantung sudah kita bahas. Kemudian juga terdapat katup pada jantung. Kemudian lagi kemarin mekanisme sistemik dan mekanisme pulmonar. Nah, pada hari ini kita akan bahas, kalau berdasarkan silabus, yaitu tentang respirasi. Ya, pertemuan 11 adalah tentang respirasi. Kira-kira kalau respirasi ini? Pernafasan, Pak. Pernafasan. Oke. Siapa tuh barusan? Pernafasan, betul ya. Kita akan bahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu mesti bernafas? Ada yang tahu? Horas Simamora. Kenapa kamu bernafas, Horas? Agar tetap Karena hidup. iya Ya, Pak, kenapa? agar tetap hidup Pak.
agar tetap hidup. Oke. Ada yang lain kenapa kita sebagai manusia bernafas? Budi Gunawan. Ya untuk hidup, Pak. Untuk hidup. Oke. Iya, Pak. Berarti kalau kamu nggak nafas, kamu tidak hidup, kamu meninggal gitu. Kan gitu logikanya ya. Oke, Hana Setia. Kalau menurut kamu Hana Setia, kenapa mesti bernafas? Sama Pak jawabannya Pak. Untuk hidup. Untuk Oke, hidup. kalau gitu, kalau untuk hidup, kira-kira kenapa untuk hidup kamu mesti bernafas? Kembalikan ke Budi Gunawan. Alasannya untuk hidup. Jadi kenapa? Kalau nggak bernapas, Pak, nggak mati. Nah, ini kan berarti manusia. itu juga kamu putar balikkan, ya kan? Ada yang lain Ya, Pak. jawabannya. Kira-kira kenapa kamu mesti bernafas untuk hidup? Untuk Karena menghirup Hana Setia. Kenapa kamu mesti bernafas untuk hidup, Hana? untuk menghirup oksigen Pak. Menghirup oksigen. Oke. Ada yang lain? Yang lebih kompleks? Untuk asupan oksigen untuk keperluan metabolisme tubuh, Pak. Asupan oksigen untuk keperluan metabolisme. Oke, coba siapa ya? Saya ke slide 2. Dina Rahma di slide paling akhir. Kenapa kamu bernafas untuk hidup? Ya, karena kita membutuhkan oksigen, Pak. Membutuhkan Untuk metabolisme. oksigen. Oke, jadi kalau berdasarkan apa yang kamu sampaikan, untuk hidup kamu membutuhkan oksigen, ya. Sehingga untuk menghirup oksigen itu kamu mesti bernafas. Oke, bisa diterima jawabannya. Nah, kira-kira ketika kamu bernafas itu kemana udara yang kamu hirup itu perginya? Atau pernah nggak sih kamu bernafas melalui mulut? Ke paru-paru Pak. Paru-paru. Oke. Nah, kalau bernafas melalui mulut, masuknya ke mana? Siti, coba. Kalau bernafasnya melalui mulut, kemana masuknya? Tenggorokan dulu, Pak. Tenggorokan. Immanuel, coba menurut kamu Immanuel, kalau kamu bernafasnya pakai mulut, kira-kira kemana masuk udaranya? Iya, Pak, ke tenggorokan, Pak. Tenggorokan dulu. Tenggorokan. Baik, ada banyak jawaban tadi yang kamu sampaikan. Nah, tujuannya materi pada siang hari ini adalah setelah kamu mempelajari materi sistem pernafasan, kamu akan mengetahui dan kamu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, yang paling utama pertanyaan adalah apa itu sistem pernafasan? Ya, apa itu sistem pernafasan? Kemudian yang kedua adalah organ apa saja yang dilalui ketika kamu bernafas. Ya, apakah masuk perut dia kembung dan perutnya, nanti kembung perutnya jadi kentut. Ya, kan gitu logikanya ya. Jadi setelah mempelajari materi ini kamu akan tahu kemana perginya udara yang kamu hirup itu dan kemana lagi nanti keluarnya. Setelah itu kamu juga akan bisa menyebutkan nanti fungsi dari sistem pernafasan itu apa. Ya, fungsi dari sistem pernafasan. 3, kemudian berikutnya yang keempat, kamu akan mengetahui nanti mekanisme pernafasan pada manusia. Nah, kurang lebih seperti ini ya pernafasan itu. Pertama sekali yang terjadi itu adalah proses menghirup udara. Ya, kandungan udara itu ada karbon dioksida, ada oksigen,
dan ada senyawa-senyawa lainnya yang berudara. Tapi yang dihirup itu adalah oksigennya, masuk melalui hidung, ya. Kemudian di hidung nanti akan disaring oleh rambut-rambut atau bulu-bulu hidung. Itu adalah proses di mana sistem dari tubuh kita itu mengusahakan agar benda lain selain udara tidak masuk ke dalam paru. Terjadilah tersedak itu. Akhirnya nasi yang harusnya masuk ke paru itu tersedak keluar melalui hidung. Karena di dalam laring terdapatlah katup yang memisahkan antara dua hal tersebut. Ya, ketika kamu menelan makanan, maka jalur pernafasan akan tertutup. Ketika kamu menghirup udara, maka jalur ke kerongkongan akan tertutup. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Oke, tugas kamu adalah mencari 4 poin yang saya sebutkan di awal tadi. Pertama, pengertian, ya. Kemudian fungsi dari pernafasan itu sendiri apa. Kemudian yang ketiga adalah organ-organ apa saja yang dilalui oleh udara ketika kamu bernafas, ya. Dan terakhir, mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan perut. Silakan dikerjakan dalam waktu paling lama 30 menit. Ya, paling lama 30 menit, nanti akan saya mintakan kamu untuk mempresentasikannya. Seperti biasa, yang bisa share screen, saya beri nilai 10. Yang membacakan saja saya beri nilai 5, dan yang upload saja ke Google Classroom akan saya beri nilai 1. Kira-kira siapa yang bisa mempresentasikan tugas yang 4 poin tadi? Silakan, Rizka Irma, raise hand, silakan. Saya akan izinkan kamu share screen jika mau presentasi. Yang lain silakan disimak. Saya baca aja ya, Pak. Oke, silakan. Nggak bisa saya. Ya, silakan. Yang pertama itu, apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Yang kedua, organ apa saja yang dilalui ketika bernafas? Yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan indera penciuman. Dalam keadaan normal, udara masuk ke dalam sistem pernapasan melalui rongga hidung. Rongga hidung ini berisi serabut-serabut halus yang berfungsi untuk mencegah masuknya benda-benda asing yang mengganggu proses pernapasan. Yang kedua itu ada faring. Faring atau tekak adalah saluran otot selaput yang tegak lurus antara basis kani dan vertebrae cervicalis 4. Faring ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada nasofaring, yaitu menerima udara yang masuk dari hidung. Yang kedua itu ada orofaring, menerima udara dari nasofaring dan makanan dari rongga mulut. Yang ketiga itu ada laryngofaring, yang merupakan menyalurkan makanan dari kerongkongan dan udara ke laring. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian sistem pernapasan. Pernapasan atau bisa disebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam darah manusia. Manusia memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Oke, kuncinya di situ ya. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Gimana, Horas? Apa itu pernafasan? Menghirup oksigen lalu jangan ketawa kau. Menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida, Pak. Oke, menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida.
Rizky Wahyu, apa saja yang dilaluinya Rizky Wahyu secara berurutan? Ya, Pak. Coba. Ada hidung. Terus ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru, Pak. Inspirasi itu rongga dada membesar atau melengkung. Rongga dada membesar. Ekspirasi itu rongga dada mengecil atau turun. Kalau perut itu kedudukan awal diafragma itu melengkung ke atas. Jadi ketika prosesnya terjadi, dia akan menjadi lurus sehingga rongga dada menjadi mengembang. Itu proses pernapasan perut. Kalau misalnya dada, rongga dada itu pertamanya mengembang dan menyebabkan tekanan dalam rongga dada itu menjadi berkurang sehingga udara dari luar masuk melalui hidung dan selanjutnya melalui saluran pernapasan. Gitu, Pak. Oke, ya. Itu ya. Pertama, pernafasan adalah menghirup atau proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi menghirup oksigen dan ekspirasi adalah mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, organ yang dilaluinya rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkeolus. Terakhir masuk ke alveolus. Fungsi pernafasan, coba Iqbal, sebutkan Iqbal fungsi pernafasan 4 saja Iqbal. Yang pertama yaitu menghirup udara oksigen. Yaitu yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Lalu pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Lalu selanjutnya membantu menciptakan suara. Lalu selanjutnya mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya. Oke. Nah, kamu bisa menjawab pertanyaan saya tadi di awal yang saya ajukan. Kira-kira kemana udara itu perginya ketika kita hirup? Ke tenggorokan, Pak. Oke. Ada yang lain? Ya, Pak. Hidung, Pak. Ya, Jamie Mohima, silakan Jamie. Ke hidung, Pak. Hidung, apalah kemana lagi? Lalu ke faring. Oke, mana lagi? Lalu ke laring. Oke, lanjut. Lalu ke trakea. Lanjut. Lalu bronkus dan bronkeolus. Terakhir, alveolus. Ya, oke, jelas ya. Dari hidung ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Oke, ya cukup. Nah, kira-kira ada pertanyaan berkaitan dengan materi ini? Silakan Bu, jika ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pernafasan. Kalau tidak, silakan kamu kerjakan kuis yang setelah saya sediakan di Google Form. Kamu silakan isi langsung. Ya, saya bagikan linknya. Sudah kelihatan linknya? Di kolom komentar, di kolom chat. Silakan diisi dalam waktu 5 menit. Nah, silakan diisi dalam waktu 5 menit. Nanti ketika diisi kamu bisa mengetahui nilai kamu langsung. Kira-kira ada yang salah satu atau betul semua? Silakan angkat tangannya yang betul semua. Betul semua, Pak. 10 orang, 11 orang. Ada lagi? Hanya 10 orang? Silakan angkat tangannya. Salah satu, ada yang salah satu? Oke. Ada yang salah 2? Oke, berarti bisa kita simpulkan materi pada siang hari ini bisa tercapai dengan baik karena lebih dari 85% kamu bisa menjawab pertanyaan tadi yang saya ajukan. Ya. Hanya beberapa orang yang keliru menjawab
di pertanyaan nomor 4 dan pertanyaan nomor 5. Ingat kuncinya adalah pernafasan dada itu yang terangkat atau prosesnya adalah rongga dada. Kemudian pernafasan perut adalah bagian diafragma. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah hadir sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Kita bertemu lagi minggu depan insya Allah dengan materi yang baru, yaitu tentang sistem pertemuan 12, yaitu tentang sistem pencernaan. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu kira-kira apa saja isinya sistem pencernaan. Ya. Oke, cukup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya tutup perkuliahan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?